مرحبا أهلا النوادي. Mungkin Bapak-Bapak ada yang mau bertanya sebelum ke pertanyaan online? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkait yang perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Apakah ini yang akan terjadi dan menimbulkan perang yang sudah dibicarakan sebelumnya, yaitu Malhamatul Kubro. Nah, terus dan apabila nanti Imam Mahdi keluar, nah kan kami dianjurkan untuk berbaiat kepadanya. Nah, akan tetapi kami sebagai Muslim di Indonesia, nah itu apakah bagaimana cara kita berbaiat kepadanya? Apakah kita harus ke sana juga atau bagaimana gitu? Nah, untuk yang kedua, mungkin ini bukan pertanyaan, saya cuma minta doa untuk istri saya yang sedang melaksanakan persiapan untuk melahirkan. Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua. Mungkin itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab khusus membahas Al-Imam Mahdi, judulnya Risalah Al-Imam Mahdi, karya Sayyid Abdullah Al-Gummari. Begitu juga ulama terdahulu juga menulis kitab khusus tentang Imam Mahdi, atau paling tidak di kitab mereka mengumpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, ya, seperti Imam Suyuti itu di Al-Hawi lil Fatawa ada membahas juga Imam Mahdi. Di kitabnya Imam Nawawi juga tentang tanda-tanda hari kiamat, berkaitan tentang asratus sa'ah, ya. Di akhir kitab Riyadhus Shalihin juga dibahas. Kemudian ada juga satu kitab judulnya Nurul Absar fi Manaqibi Alil Mukhtar. Di situ ada bab khusus tentang membahas Al-Imam Mahdi. Artinya kesimpulannya, Imam Mahdi ini menurut ulama hadis, hadisnya ini mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dengan jumlah banyak periwayat, baik mutawatir ma'nawi atau lafzi, ya. Sehingga ini termasuk hal yang memang gak bisa diingkari dalam agama kita, ya. Imam Mahdi itu tidak bisa diingkari. Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani dalam kitab kitab kumpulan hadis mutawatir, ya, Nazmud Durar fil hadis mutawatir, ya, saya lupa judulnya, tapi karya Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Di situ beliau juga terangkan bahwa banyak sekali periwayat-periwayat thiqat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Baik. Sekarang ketika Imam Mahdi itu muncul, apakah kita wajib berbaiat? Ada dalam riwayat mengatakan, datangilah Imam Mahdi walau habwa ala salji, walaupun kamu merayap di atas salju. Salah satu riwayat yang dianggap baiatnya itu wajib, baiatnya. Namun ketika berbicara Imam Mahdi, maka kita bicarakan sesuatu yang masanya itu jauh dengan masa Rasul, bukan di masa Nabi, tapi tentu di masa depan, ya. Saya termasuk yang percaya kepada pendapat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, beliau mengatakan salah satu indikator munculnya Imam Mahdi, ini menurut beliau, ya, mau percaya juga silakan, gak percaya juga gak ada masalah, karena ini gaulnya ulama. Beliau mengatakan indikator munculnya Imam Mahdi apabila mazhab-mazhab fikih ini sudah punah. Mazhab-mazhab fikih ini
punah. Artinya mazhab Syafi'i sudah tidak ada, mazhab Hambali sudah tidak ada, mazhab Maliki sudah tidak ada. Bahkan beliau mengatakan mazhab yang eksis paling akhir itu mazhab Hanafi. Ketika mazhab Hanafi yang tersisa selesai mazhab Hanafi punah, Imam Mahdinya muncul membawa mazhabnya, al-mazhab al-Mahdi, yang tentu tidak keluar daripada 4 mazhab tadi. Artinya beliau juga mujtahid gitu, mujtahid selevel dengan Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Abu Hanifah, ya, selevel dalam masalah fikih, ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab yang ditulis oleh muridnya, ya, Syekh Ahmad Syajjar, Tathbitul Fuad judulnya. Di situ Imam Haddad menyatakan bahwa kana al-Imam Mahdi jama'a bainal imamiyah wal qutbiyah atau kama qala. Imam Mahdi itu menggabungkan antara magom imam dan magom qutbiyah. Qutbiyah itu dipercaya sebagai pemimpin para aulia, disebut dengan wali kutub. Dalam terminologi tasawuf disebut wali kutub. Ibnu Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, menyebutkan dalam kitab muqaddimahnya bahwa Nabi Muhammad khatamul anbiya wal Mahdi khatamul auliya. Nabi Muhammad penutup para nabi, Imam Mahdi penutup para wali. Jadi levelnya ini luar biasa Imam Mahdi. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah kita harus wajib baiat? Berdasarkan riwayat-riwayat tentang masalah baiat itu memang wajib di zaman Imam Mahdi. Ada perintah, tapi caranya itu tentu berbeda dengan zaman dulu, harus musyahadah. Sekarang bisa saja lewat Zoom. Kita gak tahu teknologi ke depan itu seperti apa. Mungkin nanti muncul satu alat komunikasi, kita pencet, sosok orangnya muncul berdiri di muka, tapi berupa hologram, ya. Oh, saya mau baiat, usah hukum baiat. Masuk juga ke grup WA misalnya. Bisa jadi kan? Bukan kita cocok logi, artinya kita sesuaikan dengan realita yang ada itu. Kiai Salih bilang itu harus rabtul fiqhi bil waqi'. Ada satu kiai di Jawa dulu, ketua NU Rois Am, ya, namanya Kiai Haji Sahal Mahfuz. Itu beliau mengatakan rabtul fiqhi bil waqi'. Ikatkan pemahaman agama itu dengan realita yang ada. Zaman kita berbeda dengan zaman Nabi, sehingga bahasa Nabi pun sendiri ketika Nabi sampaikan Imam Mahdi itu nanti bolak-balik dari Madinah ke Makkah, balik lagi ke Madinah. Di hari itu, di zaman Rasul itu sahabat bingung, kok bisa dalam waktu 1 hari dari Madinah pergi ke Makkah. Beliau dibaiat di depan Ka'bah oleh 313 aulia wal ulama fi zamanihim, ya, fi zamanihi, di zamannya Imam Mahdi itu. Karena beliau tidak merasa beliau Imam Mahdi, beliau takut dilantik menjadi Imam Mahdi, beliau lari kembali pulang ke Madinah. Jadi dalam waktu 1 hari dari Madinah ke Makkah, Makkah ke Madinah. Di zaman itu hal yang tidak rasional. Karena perjalanan itu ditempuh 7 hari. Dari Madinah ke Makkah 7 hari. Tapi kalau kita kaitkan dengan realita di zaman kita, itu hal yang sangat mudah. Pakai pesawat bentar doang. Sekarang ada kereta cepat juga, hanya berapa jam sudah sampai. Nah, berarti itu konteksnya Nabi sedang membicarakan masa depan. Nah, seandainya hukum baiat itu wajib, tentu tidak harus kita berangkat ke sana menyaksikan itu. Banyak cara yang mungkin ada, ilmu-ilmu baru ke depan, teknologi baru, alat komunikasi terbaru yang akan muncul di masa depan, itu tidak menutup kemungkinan. Yang penting satu, kita ikat hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai keluarganya, ahlul baitnya. Karena Imam Mahdi itu dari ahlul bait. Bagaimana mungkin pembenci ahlul bait ngumpul dengan Imam Mahdi? Iya kan?
Al-Mahdi min dzurriyyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi dari anak turunanku. Dia dari anak-anak turunannya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Kemudian tingkatkan keimanan, ibadah, ya. Dari situlah secara otomatis akan Allah hubungkan kita dengan Imam Mahdi. Jadi bahasa iman di situ, bahasa mahabbah, cinta di situ yang bisa menyatukan kita. Kalau sudah bahasa cinta, jarak tidak ada arti. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Nah, itu yang perlu kita kuatkan. Itu. Kemudian ya perang tadi ya kemungkinan besar dalam bahasa nubuwah Nabi sebut al-malhamatul kubra atau disebut juga Armageddon ya. Perang dunia ketiga, yaitu memang hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan indikatornya ya memang peperangannya di Syam. Peperangannya Armageddon itu awal munculnya di mana? Di Syam. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada dalam musnad diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 wafat 241 Hijriah. Dalam musnadnya diceritakan secara lengkap itu. Disebutkan di situ nanti Imam Mahdi menghadapi 40 bendera. Bendera itu simbol negara. Itu Nabi sebutkan demikian. Nah, insyaallah kita ya yang penting saat ini dikasih waktu ada saat ini, kita gak usah mikirkan itu kapan itu Dajjal keluar wa Imam Mahdi. Yang sekarang ini kita perbaiki diri. Makin tambah usia tambah baik kita. Baiknya dekat dengan Allah, dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Terapkan hukum Allah di rumah kita, di mana tempat kita berada. Kita berusaha. Sempurna bukan milik kita. Paling tidak kita sudah berusaha melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamat kita. Kemudian doakan buat anak ya. Anak pertama nih. Anak pertama mudah-mudahan diberikan dikasih rezeki anak yang soleh, sehat, afiat ya, yang diberikan kebaikan bagi orang tuanya, bagi agamanya, bagi negaranya dengan lahirnya anak tersebut sehat walafiat. Wah, mudah-mudahan anak laki-laki apa perempuan? Sudah periksa? Laki-laki, ya insyaallah. Diberikan ya anak ini rajulan salihah, anak laki-laki yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi sirril Fatihah wa bi asraril Fatihah wa bi asraril salati ala khairil anbiya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah.